Pernah nggak sih Anda lihat tumpukan dokumen yang berantakan, terus mikir, wah ini pasti ada cara yang lebih baik kan? Nah, hari ini kita bakal ubah kekacauan itu jadi sebuah kekuatan. Kita akan bongkar gimana caranya sebuah sistem pelaporan yang sederhana dan terstandar justru bisa membuka potensi penuh sebuah organisasi. Yuk, kita mulai. Nah, ini dia pertanyaan pentingnya. Sebuah organisasi mungkin udah kerja keras banget di lapangan, tapi gimana cara mereka membuktikannya ke donatur, ke pemerintah, atau ke mitra? Gimana cara mereka nunjukin dampak dan profesionalisme mereka? Jawabannya, seringkali tersembunyi di tempat yang mungkin kita anggap sepele. Administrasi yang rapi. Oke, biar lebih kebayang, kita akan bedah masalah ini lewat sebuah studi kasus nyata. Kali ini dari Persatuan Tunanetra Indonesia atau yang kita kenal sebagai Pertuni. Mereka ini menghadapi tantangan yang nggak main-main. Dan akarnya, yaitu tadi, masalah administrasi. Yang menarik di sini adalah gimana kelima masalah ini tuh saling terkait, saling mengunci. Bayangin ya, pengetahuannya minim. Diperparah lagi karena nggak ada format laporan yang standar. Akibatnya, pelatihan buat pengurus cabang jadi susah dan nggak efektif. Ditambah lagi ada tantangan teknologi misalnya, kesulitan pakai komputer, bicara. Ini semua akhirnya menciptakan semacam lingkaran setan yang menghambat kemajuan organisasi. Jadi gimana cara keluar dari lingkaran ini? Dari mana solusinya datang? Ternyata jawabannya tuh udah ada dari awal loh, ada di dalam aturan main organisasi itu sendiri. Jadi ini bukan sekedar saran, tapi benar-benar sebuah mandat, sebuah kewajiban untuk menjadi teratur. Aturan main ini kita kenal sebagai anggaran rumah tangga, atau disingkat ART. Biar gampang, anggap aja ini kayak konstitusinya organisasi. Ya, semacam kitab pedoman yang jadi fondasi dan mengatur segalanya. Termasuk siapa yang bertanggung jawab untuk melaporkan apa dan kapan. Dan disinilah letak kuncinya. ART Pertuni itu jelas banget menegaskan kalau pelaporan itu bukan kerjaan satu orang, tapi tanggung jawab bersama. Sekretaris tugasnya menangani laporan kegiatan, sementara bendahara fokusnya mengurus keuangan dan aset. Jadi keduanya ini harus kerja bareng, harus sinkron supaya bisa menyajikan gambaran yang utuh tentang kesehatan organisasi. Oke, kita udah tahu siapa yang bertanggung jawab ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mereka melakukannya biar nggak kacau lagi? Solusinya adalah sebuah cetak biru yang sangat jelas, standar laporan yang baru. Nah, ini dia cetak birunya. Sebuah alur laporan yang logis dan enak banget diikuti. Mulai dari pendahuluan, lalu masuk ke realisasi kegiatan yang sudah dilakukan. Setelah itu, kita lihat kondisi aset dan keuangannya. Baru deh, secara jujur kita identifikasi apa aja tantangan yang dihadapi. Berdasarkan itu semua, disusun rencana kerja ke depan dan ditutup dengan kesimpulan. Semuanya mengalir secara alami, jadi kayak menceritakan kisah lengkap organisasi dari A sampai Z. Dan ini dia contoh praktisnya. Coba lihat deh tabel keuangan yang sederhana ini. Cuma dalam sekejap, kita langsung dapat jawaban pertanyaan penting, uangnya datang dari mana, dipakai untuk apa, dan sisanya berapa. Simple kan? Nah, inilah yang namanya transparansi dalam tindakan. Jelas, ringkas, dan bisa dimengerti oleh siapa saja. Tapi belum selesai. Laporan sebagus apapun kalau cuma disimpan di laci, ya percuma kan? Makanya ada langkah terakhir yang krusial. Surat pengantar resmi yang ditandatangani harus dikirim ke pimpinan daerah dan ditembuskan ke pengurus pusat serta mitra-mitra kunci. Ini penting banget untuk memastikan adanya akuntabilitas. Jadi semua pihak tahu dan lingkaran komunikasinya tertutup secara formal. Jadi, apa sih dampak besarnya dari semua ini? Kenapa kita repot-repot bikin standar? Jawabannya adalah, standarisasi itu bukan sekedar merapikan kertas. Ini soal membangun kekuatan. Keteraturan itu adalah cerminan langsung dari profesionalisme dan kesehatan sebuah organisasi. Yuk, kita rangkum jadi beberapa poin kunci. Pertama, standarisasi itu adalah wajah profesionalisme dan transparansi Anda di mata dunia. Kedua, pelaporan yang baik itu bukan pilihan, tapi mandat. Ini nunjukin kedisiplinan internal. Ketiga, laporan yang jujur itu ibarat peta jalan untuk perbaikan. Kita jadi tahu persis di mana kita butuh pelatihan atau teknologi baru. Dan terakhir, menguasai teknologi pendukung itu adalah kunci kemandirian dan efektivitas di era digital ini. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Ketika sebuah organisasi bisa menyajikan laporannya secara konsisten, jelas, dan seragam, itu mengirim pesan yang sangat kuat ke pemerintah, ke mitra, ke siapapun. Pesannya adalah, kami serius, kami bisa dipercaya, kami transparan. Dan di dunia ini, kepercayaan adalah aset yang paling berharga. Setelah kita melihat perjalanan Pertuni, sekarang giliran Anda untuk berefleksi. Coba lihat organisasi atau proyek Anda sendiri.
Apakah administrasi Anda saat ini sudah jadi mesin pendorong, atau jangan-jangan malah jadi penghalang tersembunyi? Ingat, keteraturan itu bukanlah birokrasi yang kaku dan menyusahkan, melainkan fondasi yang kokoh untuk membangun dampak yang nyata dan berkelanjutan.